Tips mengatasi perut mulas ala Ibun A4. Biji buah mangga yang kita ambil di dalamnya, lalu kencur 10 gram, air 50 cc, bahan direbus sampai mendidih, boleh ditambahkan madu sesendok. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya sehingga banyak ibu-ibu yang bisa ambil manfaat, senantiasa sehat, ibadah lancar, sampai Allah memanggil kita ke syurga. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua pada sehat walafiat ya. Teman-teman semua, ayo siapa yang tim kalau buka dan memotong buah mangga seperti saya, seperti kotak-kotak dadu. Mungkin ada beberapa teman yang membuka mangganya dengan cara lurus-lurus begitu ya, seperti ibu saya tuh begitu tuh, kalau buka mangga lurus-lurus. Saya memotong mangga dengan cara begini ketika sudah menikah, jadi berubah deh cara motong mangganya. Alhamdulillah ya teman-teman, di cuaca yang masih kering dan mulai berakhirnya bulan kemarau ini, buah mangga sudah pada musim. Alhamdulillah di tempat saya buah mangga harum manis itu udah dengan harga 15.000 per kilo. Bulan kemarau sudah mau berlalu nih teman-teman. Harapan mulai datang, awal gerimis sudah datang pernah sekali. Pohon mangga sudah mulai lebat, pohon randu juga sudah mulai berbuah. Suhu kita di antara 34 dan 36 derajat Celcius ya, masih panas, dan kalau kelembapannya sudah di 48 sampai 49 sudah menurun, tapi hawa keringnya masih terasa. Angin pun masih kencang ya teman-teman. Biasanya di cuaca begini perut itu banyak yang mules ya, kebanyakan. Nah, mohon maaf, ini tim di rumah aku yang suka makan terakhir biji mangganya. Dia kalau ngeliat bundanya potong buah mangga pastinya nungguin gitu, mau ambil bijinya. Nah begini, ini cara saya membuka biji buah mangga yang di dalamnya itu ternyata bisa kita pakai sebagai obat ya teman-teman. Nah ini kita bisa dicampurkan dengan kencur. Ternyata biji buah mangga ini jika di India itu digunakan sebagai bahan pangan ya pada masa paceklik gitu. Biasanya orang India ini makan biji mangganya ini ketika mereka sedang paceklik. Jadi sama mereka direbus dan dipanggang. Info ini saya dapat dari Sinsei ya teman-teman. Kalau di Indonesia biji begini digunakan sebagai obat, bisa buat obat mules dan obat cacing, ada yang pakai untuk obat hernia. Nah kalau buahnya itu biasanya untuk mabuk perjalanan bisa dimakan, terus untuk menghilangkan bau badan dan untuk mencegah sembelit juga. Teman-teman, saya mau info juga nih kenapa beberapa
Hari ini saya selalu menyertakan buah mangga sebagai obat, karena kalau di ilmu klasik, ketika ada musim buah di masa itu, berarti biasanya Allah itu turunkan ia sebagai obat penyakit. Masya Allah ya, ternyata memang di balik musim yang Allah berikan. Jadi sekarang ini lagi musim mangga, kita pakailah mangga untuk mengobati penyakit. Nah, khususnya di pedalaman yang mungkin tidak tersentuh dengan apotek atau paskes lainnya. Ternyata selain mengobati penyakit, memakan buah pada musimnya itu untuk memperkuat imunitas kita juga dari segi materi. Selain itu, untuk memperkuat imunitas kita dari segi psikis dengan cara memanage pikiran. Yang tidak boleh kalau di musim panas, tidak boleh ada kesedihan yang berlebihan, karena itu bisa menurunkan kekuatan organ di dalam tubuh kita, terkhusus organ paru-paru untuk rasa sedih yang berlebihan tersebut, teman-teman. Nah, ini saya sedang melakukan perebusan 50 cc air, kencur 10 gram, biji mangga 1 buah. Oh ya teman-teman, biji mangganya sebelum kita ambil dalamnya biji itu, sebaiknya kita jemur dulu supaya tidak lengket bagian luarnya ya teman-teman ya. Kemudian kita masak sampai mendidih, langsung kita matikan apinya. Ini rasanya pahit-pahit, seger, manis gitu teman-teman, karena aku tambahkan madu. Sudah jadi deh, boleh disaring ya teman-teman ketika mau minum. Oke, sudah di akhir video saja nih teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan boleh di-share ke saudara kerabat yang mungkin di sana memerlukannya ya teman-teman ya. Nanti next video saya akan membahas tentang bagaimana cara melihat penyakit seseorang melalui lidah teman-teman. Nah, ini saya pelajari saat di ilmu klasik, ternyata lidah itu bisa mewakili beberapa organ di tubuh kita dengan ribuan dan ratusan tahun yang lalu ya, penelitian orang-orang terdahulu, khususnya orang-orang yang meneliti tentang herbal ya teman-teman ya, yang memang sudah ahli di bidangnya ya pastinya. Oke teman-teman, cukup sekian ya. Next, jangan lupa kita saksikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.